Halo teman-teman, bertemu kembali bersama saya Iwan Wimartama dalam bahasan kita yaitu tahapan respirasi aerob. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang rantai transport elektron. Jadi langsung saja, sistem atau rantai transport elektron didefinisikan sebagai sekumpulan molekul yang tertanam di dalam membran dalam mitokondria sel eukariotik. Sedangkan pada sel prokariotik terdapat dalam membran plasma. Ya, jadi sistem atau rantai transport elektron ini merupakan sekumpulan molekul. Molekul-molekul ini tertanam di dalam membran dalam mitokondria. Ini pada sel eukariotik. Nah, sedangkan pada sel prokariotik, molekul-molekul ini tertanam di membran plasma. Oke, di sini sudah ada mitokondria dari sel eukariotik. Kita bisa lihat di lipatan-lipatannya ini merupakan membran dalam mitokondria atau kristal mitokondria. Apa tujuan dari rantai transport elektron? Tujuannya adalah memproses NADH dan FADH2 sehingga menjadi ATP. Itu ya, memproses NADH dan FADH2 sehingga menjadi ATP. Tempat terjadinya itu pada sel eukariotik di kristal mitokondria atau di membran dalam mitokondria, sedangkan di sel prokariotik itu terjadi di sitosol. Oke? Sebagian besar komponen rantai tersebut adalah protein yang terdapat sebagai kompleks multiprotein yang dinomori dari 1 sampai 4. Nah, komponen rantai tersebut adalah kompleks multiprotein yang dinomori 1 hingga 4. Seperti itu ya. Ini kompleks multiprotein 1, kompleks multiprotein 2, kompleks multiprotein 3, dan kompleks multiprotein 4. Seperti itu ya. Gugus prostetik yang esensial bagi fungsi katalitik enzim-enzim tertentu terikat erat ke protein-protein ini. Nah, jadi pada kompleks multiprotein ini terdapat gugus prostetik. Terikat erat dia di kompleks multiprotein ini. Ini dia gugus prostetiknya, salah satunya FMN, ada Fe plus S, seperti itu ya, dan yang lainnya. Nah, mekanisme rantai transport elektron. Kita mulai dari NADH dulu. NADH yang dihasilkan pada glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs melepaskan elektron dan H+ sehingga menjadi NAD+. Oke. NADH hasil tahapan sebelumnya, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs, ini akan melepaskan 2 elektronnya dan H+-nya, sehingga NAD+ akan terbentuk kembali. Dan NAD+ akan kembali lagi ke tahapan sebelumnya. Seperti itu. Oke? Nah, elektron dari NADH ditransfer ke FMN atau flavin mononukleotid, kemudian ke Fe plus S di kompleks protein 1. Nah, NADH yang dihasilkan di matriks mitokondria akan langsung menuju kompleks multiprotein 1, di mana elektronnya akan ditangkap oleh FMN. Seperti itu ya. Kemudian, setelah ke FMN, elektronnya akan ditransfer ke Fe plus S. Ya, elektronnya berada di sini nantinya. Nah, ketika elektron melewati kompleks protein 1, maka akan dikeluarkanlah 1 molekul H+. Nah, ketika elektron dari NADH ini masuk atau melewati kompleks protein 1, maka akan dikeluarkan 1 molekul H+. Seperti itu ya, akan dikeluarkan 1 molekul H+. Seperti itu ya. Nah, kita ingat dulu ya, elektron dari NADH berhenti di Fe plus S yang di sini di kompleks protein 1. Oke, lanjut. Nah, kita berlanjut ke perjalanan FADH2 sekarang. FADH2 yang dihasilkan pada siklus Krebs melepaskan 2 elektron dan 2 H+ sehingga menjadi FAD+. Ya, FADH2 akan langsung mencari kompleks multiprotein 2 dan melepaskan 2 elektronnya dan 2 H+-nya sehingga FADH2 akan menjadi FAD+ kembali. Ya. Nah, elektron dari FADH2 ditransfer ke Fe plus S.
Oke, setelah dilepaskan, elektronnya akan ditangkap oleh Fe plus S. Nah, elektron dari FaDH2 sudah terkumpul di Fe plus S. Nah, begitu juga elektron dari NaDH juga sudah terkumpul di Fe plus S. Seperti itu ya. Elektron dari Fe plus S kemudian ditransfer ke Ki atau ubiquinon. Elektron dari Ki selanjutnya ditransfer ke Cty atau sitokrom secara berurutan hingga sitokrom A3. Seperti itu ya. Nah, jadi dari Fe plus S dari kompleks protein 2 akan ditransfer ke Ki elektronnya. Begitu juga dari sini, dari Fe plus S dari kompleks protein 1 akan ditransfer juga ke Ki atau ubiquinon. Nah, selanjutnya baru dari ubiquinon akan ditransfer secara berurutan ke sitokrom B, Fe plus S, sitokrom C1, sitokrom C, sitokrom A, dan baru yang terakhir adalah ke sitokrom A3. Seperti itu ya. Nah, perlu diingat bahwa ketika elektron melewati kompleks protein, maka akan dikeluarkan satu molekul H+. Seperti itu ya. Nah, jadi kan elektronnya dari Ki. Kemudian dia akan lanjut ke sitokrom B, ke Fe plus S, dan ke sitokrom C1. Nah, ini melewati kompleks multiprotein. Sehingga dikeluarkanlah satu molekul H+. Seperti itu. Nah, setelah di sitokrom C1, maka ditransfer lagi ke sitokrom C. Setelah ke sitokrom C, ditransfer lagi elektronnya ke sitokrom A. Nah, ini sudah masuk di kompleks multiprotein 4. Jadi, dikeluarkanlah lagi molekul H+. Seperti itu. Oke. Nah, elektron yang sudah sampai di sitokrom A3 mentransfer elektronnya ke oksigen. Kemudian oksigen yang bentuknya setengah O2 menangkap 2H+, sehingga terbentuklah H2O. Nah, setelah elektronnya itu sampai di sitokrom A3, maka elektronnya akan ditransfer ke oksigen. Oksigennya berbentuk setengah O2, sehingga ditangkaplah 2H+ menjadi H2O. Seperti itu ya. Nah, H+ yang dikeluarkan menuju ruang intermembran akan dijadikan sebagai ATP oleh enzim ATP sintase. Oke, jadi NADH yang sudah melepaskan elektronnya itu kan tadi masuk ke kompleks protein 1. Kemudian akan dilepaskan H+ ke ruang intermembran. Begitu juga FADH yang tadi memasuki kompleks protein 2 lalu ke kompleks protein 3 melepaskan molekul H+. Seperti itu. Nah, H+nya ini akan masuk kembali ke matriks mitokondria melalui enzim ATP sintase. Seperti itu. Nah, ketika satu molekul H+ masuk melalui enzim ATP sintase, maka akan terbentuklah satu molekul ATP. Seperti itu. Nah, ketika ada lagi yang masuk molekul H+-nya ke dalam ATP sintase, maka akan terbentuk lagi ATP. Seperti itu. Nah, maka dari itu, untuk satu NADH akan menghasilkan 3 ATP. Karena dia tadi melepaskan 3 molekul H+-nya ke dalam intermembran. Itu ya. Sedangkan untuk FADH2, dia akan menghasilkan 2 ATP. Karena dia melepaskan 2 molekul H+ ke ruang intermembran. Seperti itu. Oke, jadi hasil perolehan ATP pada sel eukariotik adalah, kita bisa cari tahu di sini. Dari glikolisis dihasilkan 2 NADH. Nah, pada bahasan sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa satu NADH akan dihargai menjadi 3 molekul ATP. Sehingga akan dihasilkan 6 ATP. Selanjutnya, dari proses dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 NADH. Sehingga akan menjadi 6 ATP. Selanjutnya, pada siklus Krebs menghasilkan 6 NADH.
sehingga menghasilkan 18 ATP. Nah, pada siklus Krebs juga dihasilkan 2 FADH2. Kita ketahui bahwa 1 FADH2 dihargai 2 molekul ATP, sehingga 2 FADH2 akan menjadi 4 ATP. Nah, pada siklus Krebs juga dihasilkan 2 ATP langsung di sana, sehingga kita jangan lupakan 2 ATP yang sudah terbentuk tadi. Nah, pada glikolisis juga dihasilkan 2 ATP. Lalu mengapa kita tidak hitung bersama? Nah, itu terjadi karena pada saat pembentukan ATP, pada saat glikolisis itu terjadi di sitoplasma sel. Sehingga untuk memasukkan NADH ke dalam matriks mitokondria diperlukan ATP. Itu memerlukan energi untuk memasukkan 2 NADH agar bisa masuk ke matriks mitokondria. Sehingga ATP yang dihasilkan oleh tahapan glikolisis akan digunakan untuk memasukkan 2 NADH ke matriks mitokondria. Seperti itu ya. Jadi kita bisa lihat di sini 2 ATP langsung dihasilkan oleh siklus Krebs. Ditambah lagi dengan hasil konversi NADH dan FADH2 dari sistem transport elektron atau rantai transport elektron. Total ATP yang dihasilkan adalah 34 ATP ditambah 2 ATP, sehingga untuk hasil perolehan ATP sel eukariotik itu dihasilkan 36 ATP. Oke? Jadi, untuk 1 molekul glukosa pada sel eukariotik akan diubah menjadi 36 ATP. Nah, sedangkan pada sel prokariotik, 1 molekul glukosa akan diubah menjadi 38 ATP. Karena pada sel prokariotik tidak ada tahapan di mana 2 NADH dimasukkan ke mitokondria, karena sel prokariotik tidak memiliki mitokondria. Sehingga 2 ATP yang dihasilkan pada proses glikolisis masih tetap. Sehingga ada 2 ATP di proses glikolisis dan 2 ATP di siklus Krebs. Sehingga di sini dihasilkan 4 ATP. Sehingga untuk sel prokariotik akan menghasilkan 38 ATP. Seperti itu ya. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Wimar Biologi dan jangan lupa juga share videonya ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian ketahui. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.